Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan. Ya. Nah, ini tentang suara Tuhan. Ya. Bahwa kita harus namanya itu taat dengan perintah Tuhan. Ya. Nah, ini ada kisah tentang pertobatan. Ya. Waktu itu saya diundang sama gereja di Cirebon. Orang tuanya pendeta Yuda Mayol. Ya. Untuk berkhotbah. Gereja sudah menyiapkan penginapan dan pengaturan semuanya. Ya. Nah, di situ ada seorang ibu Kristen. Dia punya suami fanatik, bukan Kristen. Fanatik, bukan Kristen. Ya. Dan orang Jawa Timur. Wow. Dan bahasanya model Madura. Oh ya. Model Madura. Fanatik, bukan Kristen. Itu orangnya keras sekali. Dan bapak ini suka namanya merpati. Merpati balap. Dan orang kalau di kalangan merpati balap pasti kenal orang ini. Ya. Nah, dia terkenal dengan ringnya namanya CHO. Dan merpatinya namanya Kayana. Dan terkenal namanya Chongho. Nah, ringnya itu. Dan dia orang yang keras sekali. Ya. Suatu kali dia berkata sama istrinya, dia tahu sejarah hidup saya, bagaimana saya bertobat. Kalau Daud Tony bisa nginep di rumah, bisa ketemu saya, bukan nginep. Kalau Daud Tony bisa ketemu Ya. saya akan ke gereja. Oh ya. Saya tidak tahu kalau bapak ini ngomong gitu. Kan saya ada di Jakarta. Iya, iya, iya. Apa yang terjadi, Michael? Ya. Waktu itu saya sama istri saya baru menikah. Ya. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Suaranya jelas sekali. Daud, engkau harus menginap di rumah orang ini. Nanti waktu kamu khotbah, sebut nama ini. Ya. Sama pendetanya, dan engkau harus nginap di rumah orang ini. Ya. Saya naik kereta api dari Jakarta Cirebon. Ya. Sampai Cirebon, pendetanya jemput saya. Itu orang tuanya pendeta Yuda Mayol. Saya ngomong sama hamba Tuhannya di situ. Pak Daud nginep di hotel ini. Tidak. Tolong carikan nama orang ini, bahwa saya harus menginap di rumah orang ini. Sesuai suara Tuhan itu. Kaget. Karena orang ini fanatik. Iya, Pak. Dan dia punya istri kan Kristen. Iya.
Tapi istrinya ini berdoa sudah bertahun-tahun supaya bapak ini bertobat. Wow. Wow. Waktu itu saya datang, saya nginep di rumahnya. Bapak ini kaget dan hari itu juga dia bertobat. Wih. Jadi pertobatan itu bukan berdebat, tapi kuasa roh, Ya, amin. kekuatan Tuhan. Amin. Saya tidak buka Alkitab untuk berdebat sama dia, Iya. tidak. Ya. Saya hanya datang nginap rumahnya, Gitu aja Langsung. bisa bertobat. diserahin jimat-jimatnya, bakar, dan hari itulah dia pertama kali di gereja seumur hidupnya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Haleluya ya. Dan dia Dahsyat. percaya Yesus. Wow. Di situ saya melihat bahwa Wow. pertobatan itu adalah anugerah. Wow. Wow. Nah, jadi bapak ini kalau di Merpati balap terkenal di Cirebon. Gitu ya, Pak. Ringnya CHO, saya Iya. masih ingat itu. Iya. Nah, di situ saya lihat bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Amin. Dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 15, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tuhan Yesus memberkati.